Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok-kelompok saya ingin mempraktekkan dan membuat jaringan sederhana peer-to-peer serta pengkerimpingan kabel UTP dengan RJ45, kabel Stripe. Di sini saya ingin mempraktikkan semua itu. Saya dari perwakilan dari kelompok-kelompok saya. Izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putra Ananda dengan NIM 12191918 dan anggota kelompok saya selanjutnya yaitu Anugrah Pratama dengan NIM 12192178, juga Fahru Ramadan dengan NIM 12192451 dan Gandhi Rizal dengan NIM 12192057, serta yang terakhir Muhammad Dwi Maulana dengan NIM 12192265. Berikut tutorial cara pembuatan jaringan peer-to-peer sederhana serta pengkerimpingan kabel UTP dengan RJ45 yaitu kabel Stripe. Terima kasih. Sini alat-alat yang kita butuhkan sebenarnya ada beberapa yang kurang ya. Sini itu saya menyiapkan kabel UTP dan beserta RJ45 yang bentukannya seperti ini, serta tang krimping untuk mengkelupas kabel serta untuk mengkerimping kabel dengan RJ45 seperti itu. Dan di sini saya kekurangan alat namanya LAN tester, tapi itu tidak menjadi masalah karena nanti untuk tesnya apakah kabelnya connect dengan RJ45 itu kita menggunakan dua device laptop saja seperti itu. Baik, untuk susunan kabelnya kita menggunakan kabel Stripe, yaitu susunan kabelnya sama antara ujung kabel 1 dan ujung kabel 2, yaitu susunan kabelnya yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, sama ya keduanya seperti itu. Kita untuk menginstalasinya kita menggunakan ujung ini untuk mengelupas kulit dari RJ45-nya, dari kabel UTP-nya. Gak usah panjang-panjang, cukup sekira satu ruas jari saja. Kira-kira seperti ini. Dan jangan terlalu ditekan ya teman-teman, hanya supaya dia nempel saja seperti itu. Dan kemudian diputar seperti ini. Ketika sudah begini kita cek, ternyata belum, kita ulangi lagi. Ini kurang rapi ya, sebenarnya itu ada alat potongnya, jadi bentukannya kecil supaya itu lebih rapi ya teman-teman ya. Ini kurang rapi kalau pakai tang krimping karena kita kekurangan alat, jadi tidak masalah. Nah, ini sudah terlihat ujung-ujung kabelnya teman-teman. Kemudian kita buka ujung kabel satu lagi, satu ruas jari juga, kira-kira segini. Kita gunakan pisau yang ini karena di atas pisau yang ini ada pisau kecil lagi sini. Dan jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Cukup hanya menempel saja, kemudian lalu diputar-putar. Nah, sudah kebuka kan? Tinggal kita tarik keluar. Kemudian saya akan mempercepat videonya supaya durasi ya. Cek sekali lagi, ini dia putih oranye, kemudian putih hijau, biru, kemudian putih biru, hijau, kemudian putih coklat. Sini kita lurusin ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada yang pendek nih, kita potong lagi supaya jadi lurus. Kita masukin saja seperti ini dan pastikan dicek dulu apakah sudah benar. Di sini kelihatan, cek dulu apa sudah benar urutannya. Di sini ada urutan kabel ujung satu yaitu kabel putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, sesuai dengan part ini. Kemudian
kita tekan sedikit supaya kelihatan kuningannya di sini ujung ini. Tekan. Sudah kelihatan semua, baru kita crimping ya teman-teman. Jika tidak kelihatan ujungnya kuning-kuning sini, jangan dulu di crimping, itu bakalan gagal. Crimping di bagian tengah ya, sampai mengeluarkan bunyi klek. Ya. Sini sudah masuk semua, sudah tidak bisa ditarik lagi, sudah keklop. Kemudian kita buat ujung kabel 2. Kemudian ini untuk kabel ujung kabel yang kedua. Perhatiin dulu lurus apa tidak. Kalau tidak lurus, kita crimping ujung kabelnya sedikit supaya lurus ya teman-teman. Nah, sini sudah lurus, dan perhatiin lagi apakah sesuai susunan kabelnya seperti itu. Jika sudah sesuai, kita masukkan begini ya teman-teman ya. Jangan kebalik. Kemudian jika sudah masuk ke portnya masing-masing, kita dorong sedikit. Nah, begitu kita dorong sampai kelihatan di ujung-ujung ini kuningan dari kabelnya. Jika sudah, kita crimping sampai bunyi klek ya kayak tadi. Saya crimping, dan ini kabel ujung 1 dan ini kabel ujung 2, maka kita lakukan pengecekan. Yang seharusnya kita lakukan pengecekan itu di alat LAN tester ya teman-teman. Di sini mumpung saya tidak punya, jadi saya melakukan pengecekannya. Untuk pengecekan saya menggunakan 2 device, yaitu device ke laptop yang pertama dan laptop yang kedua. Saya akan mencoba tes ping di antara laptop kedua ini seperti itu. Teman-teman, ketika sudah selesai crimping dan konekkan device A dan device B dengan kabel yang sudah kita crimping tadi ya. Dan untuk mengecek apakah keduanya sudah connect, maksudnya kabelnya sudah benar atau belum, karena sini kita tidak menggunakan LAN tester ya teman-teman. Di sini kita pergi ke settingan, ke network connection, kemudian pilih yang ini Ethernet, double klik saja, kemudian properties, kemudian kita pergi ke Internet Protocol version 4 ya teman-teman. Ini untuk device A ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.63.2 ya teman-teman. Dan untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita oke saja. Kemudian jangan lupa untuk mematikan firewallnya ya teman-teman ya, di kedua device. Kita pergi firewall network protection. Kemudian ini saya sudah offin ya teman-teman tiga-tiganya. Kemudian kita pindah ke device B. Kemudian teman-teman, ini untuk device B-nya. Langkah pertama itu kita matikan dulu firewall-nya sama seperti device A tadi. Sini sudah off ya teman-teman untuk firewall-nya. Kemudian kita pergi ke setting untuk mengatur IP di device B. Kemudian change adapter. Maksud saya network connection ya teman-teman ya, bukan change adapter. Kemudian Ethernet. Kemudian properties. Kemudian ke Internet Protocol version 4. Nah, untuk IP-nya di sini untuk device B saya menggunakan IP 192.168.63.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian kita oke saja.
Dan kita coba ngeping ya teman-teman ya, dari device B ke device A seperti itu ya. Kita ping di sini untuk IP device A. Kita lanjut lagi, ini di device B kita akan melakukan ping ke device A ya teman-teman. Di sini kita ping saja dengan alamat IP address yang ada di ping A yang tadi kita input, yaitu 192.168.3.2. Kemudian kita enter saja. Nah, kemudian jika muncul seperti ini, itu berarti laptop B dan A itu sudah terkoneksi ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, ini untuk device A kita akan mencoba melakukan tes ping ke device B dengan cara ping terus alamat IP address yang kita tadi input di laptop B, device B, yaitu 192.168.63.3. Tekan enter. Jika seperti ini, laptop A dan laptop B sudah terkoneksi. Begitu teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjut untuk konfigurasi jaringan peer-to-peer-nya. Di sini saya sudah membuat folder opsi. Kita permission dulu dengan cara klik kanan properties, kemudian kita pilih security, kemudian di sini sebelumnya tidak ada everyone ya teman-teman ya. Kemudian kita edit, baru add, baru di sini nanti muncul everyone seperti itu. Terus ini dicentang semua, jangan lupa klik OK. Ini juga dicentang semua, klik OK juga. Lalu kita pergi ke Network and Sharing Center, kemudian pilih Advanced Sharing Setting. Kemudian itu di sini guest or public-nya kita turn on dua-dua. Kemudian kita pergi ke All Network, dan ini turn off, ini use 124 bit, dan kita turn off password protect sharing-nya. Kemudian kita save seperti itu. Kemudian kita akan pindah ke device B, yang dimana device B ini sebagai klien ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk device A ini sebagai server, firewall-nya harus dimatikan dulu dengan cara teman-teman ke sharing center lagi, kemudian pilih firewall and network protection, kemudian di turn off semuanya ya. Baik, kita akan lanjut ke device B, device client, untuk mengecek apakah folder opsi tadi bisa nyampai ke device client. Nah, ini kita sudah di device client, yaitu device B. Bagaimana cara mengeceknya? Kita pilih network di sini, kemudian di bagian ini kita ketikkan slash 2 kali, kemudian kita ketikkan IP yang ada di desktop atau device A yang sebagai server seperti itu. 192.168.63.2 ya. 63.2. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini sudah tertera folder opsi ya teman-teman ya. Baik, sekian saja dari saya, Putra Ananda.